Artinya mereka maulah nagari, maulah rimbo menjadi nagari. Ketika mereka cukui sampai suku, baru mereka bentuk mulai dari Tarata, kemudian Bakoto sampai Nagari, nagari sampai suku. Nah, dengan demikian maka jelas itu hasil penurukan. Itu asal pertama dari tanah wilayah. Kita ukur dulu. Nah, karena itu salah satu alasan bahwa kok tidak pernah, bahwa kok MUI tidak setuju dengan sertifikasi itu, karena orang tidak pernah menolong mendudukkan Narto Pusako nalah basilang sawut seperti itu. Kalau kita ambil ada tambo nagari masing-masing, kalau jujur nyusun tambo nagari bampe suku, dah ada Narto Pusako na basalok balu. Percaya dah tu. So, kenapa? Karena dahulu dibuat batih dah. Ketika ampe nenek dan turun dari suku na berbeda, maka mereka buat batih. Ikut tanah orang Ceniago, ikut tanah orang Melayu, ikut tanah orang Tanjuang, ikut tanah orang Guci misalnya. Ampe seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah al-fa'adu. Terima kasih kepada moderator Buya Asatidah rahimahullah. Yang pertama, saya berharap ada nuklir aja. Sebab saya tidak sempat menyusun makalah, tetapi bahan-bahannya nanti saya bagikan. Nah, karena saya kemarin malam baru pulang dari Jakarta setelah orientasi Dewan Pimpinan dan Pengurus Majelis Ulama Pusat. Ketika kita berbicara tentang tanah ulayat, tentu kalau kita berbicara dari perspektif fikih, kita akan setidaknya melalui 4 fase, 4 marhalah di dalam ijtihad menemukan kedudukan hukum tanah ulayat dalam pandangan fikih Islam. 4 fase itu, yang pertama tentu adalah tasawwur. Dan pada titik ini kita berhadapan dengan persoalan yang rumit dalam melakukan deskripsi tentang tanah ulayat itu. Apa yang membuat kerumitan itu? Yang pertama, mustalah mutadakhil. Jadi mustalahat mutadakhilah, istilah yang bercampur baur, di mana istilah yang berasal dari mustalah syar'i pun mengalami reduksi ketika dipakai di dalam adat. Bisa terjadi reduksi makna, bisa terjadi perubahan makna. Ambil contoh, waris. Waris Bijawe Pusako Butolong. Ketika adat memakai kata waris, sebenarnya cuma mempergunakan waris dalam makna lughawi, dalam makna bahasa, bukan dalam makna syar'i. Jadi karena itu menempatkan Harto Pusako tinggi ke dalam bab faraid itu keliru di dalam takyif fikih. Yang kedua, nanti setelah kita melakukan tasawur, maka masuk nanti kepada takyif, ke bagian mana dimasukkan masalah itu. Jadi memasukkan Pusako tinggi kepada bab faraid, bab al-mawaris, itu menurut saya itu kekeliruan besar. Nah, karena itu kita dengar banyak sekali orang-orang yang mungkin mendengar sepintas kata waris, kemudian terdengar bahwa harta pusaka tinggi ini tidak diterima setelah kematian seseorang oleh ahli waris di dalam hukum faraid. Dianggapnya
orang Minang beduto. Ada bisa disyarat-syarat, bisa di kitabullah, tapi menentang Al-Quran. Itu bahasanya sering terdengar. Nah, kenapa penilaian seperti itu muncul? Karena keliru dalam mentasawurkan, dalam mendeskripsikan apa itu yang dikatakan para tokoh tinggi yang sering diidentikan dengan tanah ulayat itu. Nah, kita lihat dahulu, ketika kita berbicara tentang ulayat, akar dari kata ulayat sangat dekat dengan kata wilayah dan walayah, ya kan? Jadi ada dua, ada wilayah, ada walayah. Nah, yang menarik adalah keduanya sebenarnya tidak identik dengan tanah, tidak bisa diidentikan dengan benda. Kedua itu identik dengan nufuz. Identik dengan apa? Kewenangan. Nah, dari situ nanti kata wali muncul. Begitu juga wilayah di dalam nikah. Identiknya dengan apa? Dengan sultah. Dengan nufuz. Dengan kewenangan. Nah, tetapi kenapa saya katakan direduksi oleh adat? Kalau orang nyabik ulayat, nanti bayang dia orang ada apa? Itu yang sering kita bayang. Tapi kalau kita ingatkan kepada ni mama, kadang ni awak lan kecen tak ngerti tu. Nah, jadi wilayah bisa bermakna apa? Nah, wilayah dari walia itu sahih seluruhnya 3 huruf itu. Tidak ada satupun yang tambahan, walaupun bentuknya lafif mafruq, 2 huruf, ilatnya waw dan ya. Nah, tapi asalnya asal yang sahih. Kalau kita lihat dari kamus, makna wilayah itu al-qurbu wad-dunu. Al-qurbu kedekatan. Lugatan ya, secara lugatan. Sehingga ada ungkapan dalam bahasa Arab bunyinya begini, taba'ud ba'da wali. Taba'ud ba'da wali, artinya taba'ud menjauh setelah mendekat. Setelah kedekatan. Makanya ada kalau orang ijlis huwa jalasa ijlis mimma yalini. Yalini dari wala artinya adalah di dekat saya, di samping. Nah, sedangkan al-walayah beda dengan wilayah tadi. Maknanya adalah an-nusrah wa tawalli. Jadi tawallaitu amra maknanya an-nusrah. Nah, disinilah ketika kita berbicara walayah, kalau kita ambil dalam Al-Quran, malakum min walayatihi min syai'. Kalau dia dikasrahkan jadi wilayah, bermakna as-sultan, wal qibtah, wal imarah, wal mulk. Nah, baru kemudian, apakah isti'mal di sini adalah isti'mal majazi? Nah, ini saya lihat ada ahli lughah juga Ustaz di sini. Ada apakah dia isti'mal majazi kepada al-bilad atau kepada mantiqah atau daerah yang di dalam kewenangan, baru dia masuk terakhir al-bilad, negeri yang di situ adalah yatasallat 'alaiha al-wali, yang dikuasai, yang dimiliki oleh seorang wali, sultah dia untuk mengelolanya. Nah, berarti kalau kita berbicara makna hakiki yang tidak dibantah orang, wilayah maknanya adalah sultah wan nufuz. Itu maknanya. Nah, cuma tentu sultah itu ada mahalnya, ada tempatnya. Nah, ada makanya orang mengatakan makna wilayah
kalau dibawakan kepada daerah tanah itu makna iltizam. Kalau dalam kajian usul disebutnya iltizam. Kenapa? Tidak ada sultan kalau tidak ada yang di dalam penguasaan orang. Nah, itu raja tidak punya kerajaan namanya. Nah, jadi maknanya ketika dia melekat kepada daerah, tanah atau apapun, atau mungkin kekuasaan lain, ada yang dikuasai, itu namanya iltizami namanya. Kalau kita bawakan ke usul. Nah, itu makna wilayah tersebut. Nah, sekarang mari kita lihat dari konteks Keminangkabauan untuk kita bisa mendeskripsikan masalah ini. Di Minangkabau, ketika berbicara wilayah tadi, yang dominan maknanya adalah makna material yang dikuasai oleh seseorang. Cenderung adalah kepada apa? Kepada lahan. Walaupun nanti orang Minang setelah dia menjabarkan akan lahir kata sako dan pusako. Tetapi ketika bicara wilayah, maka dia tertuju kepada lahan. Itu makna dominan namanya. Nah, yang ghalibnya ke sana. Nah, ketika difahami konsep adat Minangkabau, di mana beririsannya dengan syariat untuk kita mendeskripsikan masalah ini, dia belum kepada pewarisan, tetapi lebih kepada tamalluk, kepada penguasaan. Jadi masalah ini masuk ke dalam apa? Ke dalam bab at-tamalluk awil milkiyah fi syariah al-islamiyah. Jadi tidak masuk ke dalam bab faraid. Nah, konsep tamalluk dan milkiyah inilah yang tidak pernah duduk antara kajian fikih dengan kajian adat. Itu pangkal masalah. Jadi kalau kita baca catatan Syekh Ahmad Khatib, Risalah Al-Musmu'ah, beliau itu sebenarnya mengkritisi praktek dan tidak la yu'alij, tidak mengobati konsep. Jadi tidak ada salah dari Syekh Ahmad Khatib. Kan dulu orang tersinggung habis dengan catatan Syekh Ahmad Khatib itu. Yang beliau sampaikan fatwanya benar. Cuma beliau la yu'alij, tidak menterapi konsep. Konsep tidak benar, tidak beliau singgung. Beliau cuma mengkritik orang yang mewariskan hartanya kepada yang jauh dan mengharapkan anaknya. Cuma itu yang beliau kritisi. Nah, jadi sudah benar langkah murid-murid beliau. Langkah murid-murid beliau, Nyi DR, Nyi Canduang, Nyi Jauh, Nyi Parabet, kemudian menurunkan kritikan gurunya itu dalam bentuk konsep, melahirkan konsep. Konsepnya sebenarnya tanah pusako. Nah, disitulah yang akhirnya melahirkan kesepakatan di Bukit Tinggi itu. Dalam setahu saya lahirnya Ratu Pusako Tinggi dan Ratu Pusako Rendah. Jadi dalam hal ini sudah benar kritikan Syekh Ahmad Khatib, tapi beliau sebenarnya tidak la yu'alij, tidak mafhumnya, konsepnya yang beliau kritisi, tapi praktek. Betul, ada yang menjadi hak anak ketika itu, tapi diserahkan ke kemenakan. Secara syar'i itu hak anak. Nah, itu yang beliau tidak terima. Ada yang hak ahli waris di dalam syarak, tetapi diberlakukan umum, dimiliki oleh kemenakan atau pusana Jawa berdasarkan kepada alasan adat. Nah, itu yang beliau kritik. Nah, untuk menyelesaikan konsep tadi, maka nazariyah milkiyah, konsep kepemilikan dalam syariat harus hadir, memberi jawaban, dan itulah yang membantu mendeskripsikan. Nah, kita tahu wasyarat suatu harta di dalam penguasaan seseorang itu bergantung dengan apa? Dengan kepemilikan dan hukum. Tiada dua ya. Kepemilikan dan hukum. Nanti ada hukum al-irtifaq misalnya. Itu tentang jalan raya itu kita punya hak di situ, walaupun kita tidak jadi pemilik. Nah, kalau itu kita
terima karena waktu kita ya. Saya anggap saja yang nazariyah milkiyah dan kepemilikan ini sudah ada di dalam gambaran Buya-Buya Asatizah. Nah, pertanyaan yang mendasar supaya jelas tasawur dari harta pusaka tinggi atau tanah ulayat tadi, sebenarnya bagaimana status kepemilikan harta tersebut, itu yang menjadi pertanyaan besar yang harus jawab dahulu, baru turunan fikihnya, takyifnya tepat, baru kemudian istidlalnya dengan dalil-dalil yang ada sesuai, dan baru fatwanya benar. Nah, jadi 4 langkah itu, tasawur, kemudian berikutnya takyifnya, kemudian selanjutnya adalah al-adillah wal istidlal, kemudian baru iftahnya, fatwanya. 4 langkah itu kan mutlak harus kita lakukan kalau kita akan menjawab pertanyaan tentang ini. Nah, yang pertama jawabannya tadi tasawur. Bagaimana kepemilikan? Yang pertama adalah di dalam konsep kepemilikan harta, sebelum seseorang memeluk Islam, dan itu fakta yang tidak bisa dibantah oleh orang Minang, bahwa orang Minang sebelum Islam adalah non-Islam. Dalam bahasa lain mereka kufar pada waktu itu. Nah, ada beberapa hukum musallam yang tidak dipertikaikan oleh ulama, bahwa harta orang-orang yang kafir idza aslama, apabila dia masuk Islam, aqarra, diakui oleh Islam kepemilikannya tanpa ada lagi tasaul, pertanyaan dari mana dapatnya. Kalau dia kafir dahulu, jadi tidak pernah ditanya loh, ada Umar bin Khattab sudah masuk, kau tidak jual khamar dulu. Setelah masuk Islam, nah dia makbul, diterima, muqar, diakui bahwa itu menjadi hak miliknya, termasuk pernikahannya. Karena itu tidak pernah diulang pernikahan orang kafir setelah masuk Islam. Itu musallam itu. Artinya sepakat ulama, dan itu praktek, dalilnya jelas sekali. Rasulullah SAW tidak pernah menolak kepemilikan para sahabat, baik yang di Makkah maupun di Madinah, kalangan Ansar. Lahan ladang yang mereka kuasai semuanya itu adalah milik mereka. Nah, ketika kita turunkan konsep ini, kalau kita cari dalil-dalilnya nanti ada, ya misalnya saja, kalau dari sisi nufuz, kewenangan, ingatkan kisah Utsman bin Talha, pemilik kunci sidana atau hijabah Ka'bah. Ketika Nabi menaklukkan kota Makkah, belum minta kunci itu, belum buka Ka'bah, dan belum sholat di dalam, berdasarkan riwayat Bilal. Nah, kemudian beliau keluar, di dalam kitab sirah, dalam berbagai kitab sirah kita temukan Abbas yang memegang kewenangan siqayah, yaitu menjamu jemaah haji untuk minuman dan akomodasi mereka, meminta kepada Rasul agar Rasulullah yajma', menghimpun 2 kewenangan itu di tangan Abbas, keluarga beliau sendiri, yaitu kewenangan sidanatul Ka'bah atau hijabah dengan siqayah. Tapi Nabi SAW malah membaca ayat Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kemudian beliau panggil Utsman yang di masa jahiliyah memegang kunci Ka'bah itu. Utsman, khudhuh. Hai Utsman, ambil ini. Khalidatan khalidah, la yanza'uha. Tidak ada yang mengambil kunci ini dari engkau illa zalim, kecuali orang yang zalim. Nah, Nabi aqarra, artinya wilayah dalam makna sultah, nufuz yang ada pada Utsman, aqarra, diakui oleh Rasul. Nah, ini kan konsepnya. Kalau kita bawakan ke Minangkabau, berarti berbagai kesepakatan tentang penguasaan terhadap lahan, kalau kita kerucutkan mana ulayat seperti yang difahami oleh orang adat, apakah diakui oleh syarak atau tidak? Itu yang mesti dijawab dalam mudzakarah ini dulu. Kalau kita akui, baru kita berbicara tentang bagaimana konsep kepemilikan orang Minangkabau sebelum Islam. Kalau tidak diakui, waktu itu mudzakarah tidak ada jawaban. Jadi gitu.
Betul, itu. Ada lagi gunanya tu. Nak diakui lah, selesai lah beban. Kenapa? Tak jalih barangnya tu. Tapi kalau kita akui bahawa kepemilikan orang Minangkabau sebelum Islam diakui, kenapa? Karena Minangkabau masuk ke dalam Islam silman dengan damai, bukan dengan peperangan. Jadi bukan daerah ini bukan daerah taklukan, bukan daerah taklukan dengan peperangan, tapi masuk dengan dakwah, dengan sukarela. Jadi dahulu pejuang para pendakwah kita tidak ada memerangi kerajaan, tidak membuat pasukan untuk berperang. Kenapa? Karena Islam telah masuk sebelum kasus perang tua yang disebut orang perang Padri itu. Islam sudah ada, terlepas nanti dari sisi komitmennya orang Minang terhadap nilai-nilai keislaman dan konsistensinya itu cerita lain. Tetapi apakah Islam telah ada? Bahkan jauh sebelum itu. Bahkan Islam sudah ada sebelum Syekh Burhanuddin masuk. Karena Syekh Burhanuddin ketika pergi ke Singkil sudah muslim, sudah jadi alim. Dan Syekh Burhanuddin pergi ke Syekh Abdul Rauf itu kan nambah pelajaran saya S1 ke S2 lah kira-kira. Karena beliau sudah berguru di sini dengan Tuanku Madinah. Dan ulama-ulama sudah ada di ranah Minang. Kalau kita lihat timeline waktu, Tuanku Madinah dengan Syekh Ibrahim Mufti yang di Taram itu hampir sama timeline waktunya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan Syekh Burhanuddin yang di Kuntu, yang jauh sekian abad sebelum Syekh Burhanuddin yang di Ulan. Nah, artinya Islam telah ada. Nah, dengan demikian secara sejarah faktanya bahwa Minangkabau masuk ke dalam Islam bukan dengan peperangan, tapi masuk dengan damai melalui jalur dakwah. Bila demikian adanya, maka jelas bahwa milkiyah, segala kepemilikan yang dimiliki oleh orang Minangkabau selama itu tidak bertentangan dengan syarat aqarrus syariah, diakui oleh syariah. Nah, kalau kita sepakat dalam poin itu, dulu, baru kita bisa lanjut. Baru pertanyaan berikutnya, kalau begitu bagaimana status kepemilikan itu asal muasalnya oleh orang Minang? Supaya nanti hukum turunan dalam fikihnya jelas. Nah, status kepemilikan yang didapat oleh Islam ketika masuk di ranah Minang itu jelas tidak ada dalam bentuk milik pribadi. Nah, tidak dalam bentuk kepemilikan pribadi. Nanti kita jelaskan di dalam konsep takyifnya. Kenapa demikian? Nah, tentu ada alasannya. Orang Minang mendapatkan tanah Ulayan itu dari sejauh pembacaan saya terhadap sejarah adat. Ini untuk Malaysia Bono bisa nanti kita bersharing dalam hari ini, berbagi. Hanya dua saja asal muasal tanah Ulayan di Minangkabau. Yang pertama Meneruko, itu asal muasalnya. Yang kedua adalah hadiah atau dipotongkan dek rajo dan berkuasa. Amun nampak yang ketiga. Kalau dari perspektif adat, ketika negari mulai dibuka, wilayah Minangkabau yang batasnya itu ada di dalam Tambo Alam, nan salilik Gunung Merapi, saidaran Gunung Pasaman, sejajaran Sago jo Singgalang, seputaran Talang jo Kurinci, dari Serangka Namadangkang, Inggo Buayo Putih Dagua, sampai ke pintu Rajo Ilir, Inggo Durian di Takut Rajo, Sepisak Pisawanyi, Sialang Belantak Basi, Inggo Ayi Babalik Mudin. Artinya apa? Minangkabau memiliki batas-batas wilayah, dan itu tidak bisa dikatakan tidak ada, karena dia tertulis di dalam Tambo dan diakui sampai sekarang oleh Sapie Balahan Kuduang Karatan Kapak Aradai dari Pagaluyo. Tidak bisa sampai ketimbang pecahan itu mengakui.
Walaupun kadang ada berabut jadi raja, terserah aja lah. Tapi yang jelas hal-hal seperti ini bukanlah suatu yang tidak ada. Nah, dengan itulah makanya nanti dibagi wilayah Minangkabau tadi dari sisi sultah yang dimiliki oleh Pagaruyung dalam bentuk ada wilayah Darek. Jadi kecil di Darek tidak ada berkuasa raja. Itu ambo termasuk nak sependapat. Cuma kekuasaan raja di Darek tidak sama dengan kekuasaan di rantau. Punya kekuasaan punya. Kita kan mamak raja. Iyo pemulu tu raja di nagari. Namanya contoh nagari apa? Ada orang kadang-kadang undak pemulu ke raja di nagari. Di nagari iyo jadi raja. Tapi hubungan antara nagari dengan nagari itu siapa yang menjalin? Tentu kerajaan, kekuasaan masuk itu. Tapi kewenangan raja di dalam internal nagari tidak sama dengan kewenangan raja di rantau. Itu yang benar ya. Makanya luak dibari Bapak Meluk siapa bari? Nah, rantau dibari baju. Artinya kewenangan itu ada, cuma tingkat kewenangan itu berbeda antara luak dengan rantau. Tapi hubungan antara kerajaan tetap ada. Antara luak Darek pun sekalipun dengan raja tetap ada. Tidak mungkin tidak. Yuk kita ambil saja contoh. Kalau Solo itu diakui sebagai Darek, atau mungkin boleh dikecen luak dan bunsu, itu pisang sekali hitam. Pisang batu dan bergatah dikecekkan ini. Koto piliang bukan budi cenago juanta. Nah, sebenarnya konsep campuran itu sebenarnya lah ada di larenan bunta. Campuran itu. Nah, awak yang terkenal selama melakukan hanya sistem pemerintah larenan panjang. Di situ ada budi cenago dan koto piliang dengan daerah-daerah istimewanya. Kalau dimasukkan itu, Solo memakai dua model. Model kepemuluan dan model barajo. Tapi adakah dua-dua di situ perwakilan raja? Iyo. Karena apa? Turunan dari Bungus Tangkai ada di Selayu, di Kubuang Tiga Wale. Dan Kubuang Tiga Wale termasuk adalah daerah yang diamanahkan untuk mengawasi daerah-daerah di pesisir. Sebagian dari pesisir, karena pesisir itu bagi dua, sebagian di dalam kewenangan Kubuang Tiga Wale, sebagian lagi dalam kewenangan Solo, Bandung itu raja adeknya tuh. Tapi adalah alam Surambi Sungai Pagung, Turantau. Jadi dibagi dua. Nangkau Juang adalah alam Surambi Sungai Pagung, arah ke Padang itu adalah rantau dari Kubuang Tiga Wale. Makanya cerita orang Padang, kalau orang Kuranji, Pau, kalau ditanya pasti akan ada berkait dengan Solo. Nah, jadi dalam hal itu percampuran sistem ini ada. Artinya apa? Awak tidak membahas itu. Tetapi wilayah kekuasaan yang disabut di dalam Tambor tadi, betulkah ada? Betul. Ada. Nah, kalau kita berbicara tentang wilayah seperti itu, dari mana dapatnya? Tentu tetap dua. Yang pertama adalah malah rimbo, menurutku. Dan kedua, iqta'an, yaitu dipotongkan tanah oleh raja sebagai tempat diberikan ke kaum tertentu. Nah, apakah di dalam konsep Minangkabau dahulu adakah proses tamalluk atau boleh dikecekkan ihrazul mubah, menguasai yang boleh dengan jalur apa? Dengan jalur mubadalah, jual balik. Kalau merujuk ke adat, rumit menemukan itu. Kenapa? Karena tanah nalah ditauko tadi, dan di dalam adat disebut model itu. Cancang latih orang tua-tua, tembilang basi orang seisuk, begitu. Artinya mereka maulah nagari, maulah rimbo menjadi nagari. Ketika mereka cukui sampai suku, baru mereka bentuk mulai dari Tarata, kemudian Bakoto sampai nagari sampai suku. Nah, dengan demikian, maka jelas itu hasil penurukan. Itu asal pertama dari tanah wilayah. Kita ruku dahulu. Nah, karena itu salah satu alasan bahwa kok tidak pernah, bahkan kok MUI tidak setuju dengan sertifikasi itu, karena tidak pernah menolong mendudukkan Narto Pusako nalah basilang sawut seperti itu. Kalau kita ambil
Ada tambo nagari masing-masing. Kalau jujur nyusun tambo nagari bampe suku, dah ada lah tu pusako na bersaluk balu. Percaya dah tu. So, kenapa? Karena dahulu dibuat batik dah. Ketika ampe nenek dan turun dari suku na berbeza, maka mereka buat batik. Ikut tanah orang Ceniago, ikut tanah orang Melayu, ikut tanah orang Tanjuang, ikut tanah orang Guci misalnya. Ampe seperti itu. Nah, akan bersaluk balu. Tapi kini coba reso setiap negara. Di tanah orang Melayu ada orang Ceniago. Di tanah orang Ceniago ada orang Tanjuang. Kenapa terjadi seperti itu? Karena prosesnya tanah dia orang awak pun dulu tak sungguh pandangan dia tanah orang kini tu. Kalau kini selapik tangan bisa bangkit lah dia. Kalau dulu tak, orang bisa beragi hanya dengan mencari kutu. Nah, tetapi tak pernah tak syarat mendudukkan agih seperti itu. Jadi kau di dalam adik sebenarnya awak pengen nenek mama duduk bersama Jawa. Kenapa? Sebab di dalam adat itu ada orang agih sepanjang hilir. Tapi ada lo agih sepanjang hidup anak. Nah, apakah di dalam syarat ada agih seperti itu dan dipakai agih ibah? Tetapi dia berbatas. Ada tak ibah nama batik seperti itu? Nah, itu harus dudukkan di dalam fikih. Banyak persoalan yang harus diduduk. Nah, sebelum itu didudukkan sadonya, tiba-tiba sertifikat laki, sertifikat tanah musyar. Jangan tanah orang Tanjuang adalah disertifikatkan asal muasal dulu. Kalau diakui di dalam adat bahawa orang nama macik tanah itu indak boleh menjual, indak boleh menggadai, dijual dan temakan balik, digadai dan temakan saldo sesuai dengan komitmen awal ketika mencancang melatih negari. Berarti orang beragi itu tidak punya kewenangan lagi. Ada pernah awak dudukkan agi itu sebenarnya dalam syarat kategori apa tu? Nyo tidak punya hak secara pribadi. Bisa tak orang mengagikan tidak punya nyo? Nah, jadi ikut kalau diurut kata ikut singkari masalah tu. Tapi mudah-mudahan tak singkari salam tempo. Sebab kalau salam tempo kari api penyelesaian. Nah, itu persoalannya. Nah, jadi itu satu. Yang kedua adalah iqta'at tadi. Asal muasal itu adalah tanah yang dimiliki oleh kerajaan kemudian diberikan kepada kaum atau keluarga tertentu. Itu terjadi. Senyum pegawai yang menyuruh salah seorang dari mungkin keluarganya. Kalian berjalan arah ke situ, ada negara di situ, uni itu di kalian. Itu batih wilayah kalian. Itu iqta'at namanya. Nah, kini terjadi juga sampai kini. Walaupun di Indonesia jarang terjadi. Kalau di daerah di kerajaan seperti Saudi Arabia berbagai macam raja itu ada memotongkan tanah untuk sebagian orang. Itu iqta'at, pemberian. Nah, kini ada di Indonesia tak banyak terjadi, bukan ada terjadi. Contoh lahan dan tanah yang diagih ke Kementerian Presiden. Itu iqta'at namanya. PNPT sekian dibangunkan rumahnya, buat tanahnya, itu iqta'at namanya dalam negara. Nah, agih cuma jual awak jarang terjadi. Awak bilor ke dapet itu. Itu dua itu sumber. Namun tak menemukan sumber lainnya kalau pak mengaji asal muasal. Ketika itu didapet, terjadilah konsensus di dalam adat Minang sebelum Islam tiba. Itu apa? Bahwa tanah itu dikuasai oleh kaum berdasarkan tali kekerabatan rahim. Di dalam syarat nanti waktu cekkan itu adalah kaum dalam bentuk apa? Tali kekerabatan rahim. Karena itu apa tidak nyaman mana ketika orang Minang menyebutnya matrilineal. Matrilineal itu kalau itu wak klaim berarti hilang nanti sebahagian dari nalah disepakati dalam adat Minang. Nah, kalau tadi sabu hijau itu bercampur jadi matrilineal, patrilineal. So, kenapa? Karena ratu pusat korandah nalah sepakati itu nanti akan turun kewarisannya berdasarkan kepada kekerabatan nasab. Jadi karena itu
ulama rancak dirubah itu istilah itu. Nggak ada awak nak pakai matrilineal. Awak itu punya kekerabatan yang istimewa. Apa itu? Kekerabatan berdasarkan nasab dan kekerabatan berdasarkan rahim. Nah, jadi kalau ditanya orang Minang apa bentuk kekerabatannya adalah banasab ke bapak, basuku ke ibu. Itu saja. Tak pakai matrilineal. Kedua itu harus berimbang. Kenapa? Karena ketika bicara arato pusako tinggi, maka mereka akan melihat kekerabatan jalur rahim. Ketika bicara pusako rendah, maka yang akan dilihat adalah kekerabatan jalur nasab. Jadi itu seimbang. Gua cancang segala gay. Tak boleh ditinggikan cie dia. Ibarat burung tabang, bah. Kalau sayurnya patah cie, tak tabang burung tu. Nah itu saya sering mendengar itu. Nenek mama awak material enggak. Terus fungsi suku apa? Suku bukan nasab. Suku itu di dalam adat limbago namanya. Maka disebut limbago kaum. Nah, limbago itu kalau di bahasa Indonesia ya lembaga. Sebenarnya kalau awak sederhanakan organisasi. Bocok mengecekkan suku itu adalah organisasi yang mendahului zaman. Jadi orang Minangkabau lah membuat suatu organisasi modern mendahului zaman. Punya ketua, pengulu, punya sekretaris sekjen, manti. Nah, punya seksi kerohanian, malin, punya seksi keamanan, balang, punya alih, punya keuangan dan kepala sekretariat mandai sokol. Kepala sekretariat. Karena dia nak menjalankan keputusan nenek mama terkait dengan kebijakan dalam kaum. Siapa mengawal? Mandai sokol tadi. Jadi itu tanah syaitu itu sebulan yang membuat. Iko tanah iko kau membuat. Itu ada rangkaian 3 tu. Itu rangkaian itu untuk tamu tu. Itu rangkaian itu untuk anak kemenakan dan suruh dan dipakai setiap hari. Kau rangkaian itu simpanan. Kalau sempat nanti berceklik baru dikeluarkan. Nah, makanya lahirlah rangkaian dan 3. Si Tangkalapa, si Bayo-Bayo, si Tinjau Lawi. Siapa mengelola, siapa membaca kunci rangkaian itu bukan masing-masing keluarga, tapi mandai yang paling tua tu maka dia kecil pemegang kunci. Jadi itu adalah organisasi tradisional melampaui zamannya. Dan ada pula strukturnya dan ada pula cara suksesinya. Kepemimpinannya punya suksesi sebenarnya walau kini tidak berjalan menarik. Akan ada hidup bakari lahan, mati bertungkit budi. Nah kalau terjadi perselisihan di dalam itu adalah konsepnya. Kalau anak kemenakanlah banyak dan mendapatkan kayu bagi 2 saja gunting si baju namanya. Pakailah nanapo, tapi bertambah. Kalau kau datuk pati tambah kau 6 putih, 6 kuning gitu ya. Nah, betul juga kalau seandainya perselisihan itu tidak sampai ke ujungnya, maka ada pula cara suksesinya. Itu namanya ayah gadang batu gadang ayah bersibak. Nah, konsep-konsep itu ada. Itu seluruhnya masuk di dalam, kalau istilah kini ADART suku-suku Minangkabau. Cuma tidak terdaftar di Kemenkumham itu saja. Nah itu konsepnya. Dengan demikian berarti arato pusako di dalam pembacaan nama selama itu konsepnya adalah milik kaum, bukan milik personal. Banyak kok dikecil tak milik personal, karena non personal walaupun yang memegang wilayah dalam makna sultan tidak bisa menjual. Itu menandakan bahwa kan itu bukan milik parti, bukan milik pribadi. So kalau milik pribadi, bawa orang membatik. Kalau mau punya gandeng kok, kamu jual, kamu bagian tu apa? Tapi kau tak dibatik dalam ada. Dijual tak termakan balik, digadai tak termakan sanduk. Karena itu tidak bisa dijual dan kemudian digadai kecuali bersuo, ampek para karu. Ampek para karu, kalau dalam analisa itu adalah bak untuk masuk lubang jarum situ. Tidak akan terjadi. Secara faktualnya kecil kemungkinan. Ada contoh. Yang pertama adalah rumah gadang ketirisan. Bahan kok kami jual, lai tagak jual 0.000. Karena tu rumah gadang tu hijau itu. Panjang sudah itu. Nah, yang kedua kok jadi gadang tak berlaki.
orang Minang sebenarnya kini orang berkare-kare. Dahulu tak, alet itu sesuai dengan kemampuan. Kita nak kecek gadang kayu, gadang bahan, kecek kayu, kecek bahan. Ada nama pasuan tu. Nah, kemudian apa lagi? Dan ketiga main teruju tengah rumah. Kalau tak ada penyelenggaraan sekampung orang berdosa, sebab itu fardu kifayah. Kalau nak nampak adalah apa? Papui manudikannya, ya, tak papui manudikannya untuk menebus berbagai kesalahan. Tapi di Minangkabau ada segala diatih dari segala kesalahan, yaitu maaf. Nah, Allah saja pemaaf. Kalau memang tak ada sama sekali, bawa soda agari dan do makan juga tak ada. Nah, dengan demikian, nan ampe pengecualian tadi itu, kalau dalam analis Sambo, tak lebih karena konsep berfikir orang Minangkabau membuat aturan. Tak pernah kalau aturan yang dibuat tak ada dikunci mati orang. Buahnya tetap buah sinar. Itu sesuai jo petua adatnya tu. Kalau ke Mendimbiang jangan sampai ke langit. Kok ke Mampang jangan sabi bandar. Likul liqaidatin istisna. Itu dah dipakai orang itu. Tapi orang kini jo pakai kan itu. Jadi bukan bisa dipakai, di pasuan memakainya. Sehingga orang dapat tujuan-tujuannya. Itu kan ahli hukum biasanya sering mencari apa celah hukum. Alibi bisa dibuat-buat. Nah itulah kalau menurut anggota tasawur adalah harta pusaka tinggi itu adalah harta yang dimiliki oleh kaum secara bersama. Harta dimiliki oleh kaum bersama yang didapat dari dua kemungkinan, yaitu bisa dari menerkop, dan kedua bisa dari pemberian penguasa atau raja di zaman itu yang tidak dimiliki secara pribadi dan dimanfaatkan oleh kaum yang diatur nanti oleh orang-orang yang diamanahkan memimpin kaum itu. Itu nanti dikecekkan harta pusaka tinggi. Kalau itu bukan si ulayat, jadi itulah maknanya. Itu tasawur. Nah setelah ada itu tentu wak turunkan lagi. Kama kau masukkan harta seperti itu. Nah kalau wak masukkan ke bab faraid di dalam fikih, takyif itu kan mengkondisikannya. Kemudian dimasukkan dalam bab fikih ma'arah. Nah, kalau wak masukkan ke bab faraid tidak bisa terpenuhi. Kenapa? Karena syarat dari faraid, kalau harta itu akan dijadikan sebagai warisan, itu adalah milik tamu. Itu yang jadi persoalan. Menjadi milik pribadi dari si mayit itu. Sampai akhir ayatnya, dialah sebagai malik pemilik dari harta tersebut. Itu baru bisa ditanya oleh ahli warisnya, mana tamu, mana bagian. Nah kalau status harta pusaka tinggi tidak menjadi miliknya, maka tidak memenuhi syarat dimasukkan di dalam bab faraid sebagai tarikah, sebagai tarikah dari si mayit. Kenapa? Tidak memenuhi syarat kepemilikan. Nah, jadi sebagian orang mencoba memasukkan itu ke dalam faraid padahal tidak memenuhi syarat. Nah kalau dipasuk juga, itu istilah penguasaan terhadap harta orang lain tanpa jalan yang halal, tanpa jalan yang sah. Jadi kalau anak menguasai harta ayahnya dan didapatnya, yang dikuasainya berdasarkan kepada kepemilikan kaumnya, berarti anaklah menjangkau harta yang tidak menjadi milik ayahnya. Ayahnya almarhum tidak memilikinya. Jangan sesudah mati dari ketika hidup tidak. Nah berarti dia bukan tarikah. Jadi kalau meninggal seseorang, nah dipacik atau pusaka tinggi wilayah, bukan tarikah, bukan peninggalan si mayat. Nah kalau begitu kita mendudukkan di dalam bab fikih, kama masuknya mestinya masuknya di dalam kajian namanya nazariyah milkiyah atau konsep kepemilikan di dalam syariat. Di situ dimasukkan. Kemudian boleh cari konsep kepemilikan. Di dalam Islam
Di dalam syariat, kepemilikan diakui dua bentuk. Yang pertama adalah milkun khas, yang kedua adalah milkum am. Kepemilikan khusus dan kepemilikan umum. Kepemilikan khusus bisa dibagi kepada dua. Yang pertama, al-milkiyatul khasah al-mustaqillah, yaitu maka al-milk fiha khasan bi fardin, kepemilikan pribadi yang mandiri, tidak berserikat dengan orang lain. Nah, artinya kepemilikan itu khusus individu yang memperolehnya, yang mendapatkannya. Nah, di sini baik raqabah maupun manfaat, baik objek maupun manfaat itu dimonopoli oleh malik. Itu kepemilikan khas pribadi pertama. Yang kedua, al-milkiyah al-khassah al-mushtarikah, kepemilikan khusus tapi berserikat, di mana kepemilikan itu mushtarikan baina itsnain atau aksar bisababin min asbabit tamalluk. Mereka punya tetapi tidak sendiri, berserikat dengan yang lain karena dahulu ada penyebab mereka memilikinya. Nah, salah satu mungkin bab iko bisa menaungi atau pusako tinggi nawasabit ulai. Tapi satu dulu. Ini ada bab lain, kamar akan dimasukkan muzakaran dan memilih nanti. Ini salah masuk kamar bawah, ya boleh. Kuatlah konsep takhir. Ya. Dan kedua yang diakui adalah al-milkiyah al-ammah al-jamaiyah. Tadi milkiyah khasah bagi dua. Dan kedua milkiyah ammah, kepemilikan umum. Yaitu apa? Adalah kepemilikan allati yakunu sahibuha majmu'ul ummah, di mana yang memilikinya adalah sekelompok orang, majmu' al-ummah. Fayakunul mal, harta itu mukhassasan, dikhususkan limaslahati umumin nas, untuk kemaslahatan manusia secara umum dan manfaat untuk mereka. Ini tidak menjadi kepemilikan pribadi. Apa contoh? Contohnya adalah jalan raya. Nah, salah satu sering diambil contoh adalah nas mustarikun, manusia itu atau syuraka di salah dalam tiga hal. Yang pertama nar, api. Kok listrik itu sebenarnya bersama punya api ya. Cuma PLN menguasai. Nah, mungkin nyo ambil berdasarkan apa? Nyo memberikan nilai tambah. Jadi bukan asal apinya dan nyo miliki. Jadi nyo berak dapat karena nyo melakukan inovasi. Nah, tapi nanduminya sampai jual sasanya kuasai. Nah, itu yang persoalan gini loh. Jadi kalau awak ingin mengkritisi, kok banyak celahnya. Tapi banyak orang fikir gini, habis ini perkara sujud dahulu tangan terlutut itu. Harusnya kau dah dibahas sekali-sekali. Saya itu sekali. Okeylah, anda punya hak untuk mengambil nilai karena anda memberikan tambahan, mengelolanya sehingga menjadi ini listrik. Tetapi nanasanya kan wak sama punya anak. Ya iya dan segala tua punya sama tu. Anda membuat turbin yo. Nah, akhirnya sampai di mana kepemilikan bersama itu awak berserikat dalam hal itu. Berhak awak bertanya, anda dapat dalam sumpu apa, anda dapat dalam Buya Mukhlis mesti bertanya ni kau. Kan? Nah, jadi al-milkiyah ammah. Nah, apa bedanya dengan milkiyah khassah tadi? Milkiyah ammah tidak ada kepemilikan sebenarnya secara individual, tidak musyawarah, tidak pula secara pribadi, secara kisah. Nah, dengan demikian, kalau kita mau melihat nanti mudzakarah tidak usah. Kalau mau selesai, saya dulu tidak mudzakarah namanya.
Nah, jadi kalau dilihat dari konsep kepemilikan, ada dua yang mungkin dimasukkan ke dalam bab. Ada dua bab yang mungkin dimasukkan atau pusaka tinggi. Apakah milkiyah khasah musytarikah atau dia adalah milkiyah amat jamaiyah? Nanti pilihlah para muzakirin. Nah, bila demikian adanya, maka berarti apa yang diputuskan oleh para ulama terdahulu mengakui keberadaan tanah ulayat, itu tidak ada kekeliruannya dalam hal itu. Tapi dengan catatan mengeluarkan harta lain yang dikuasai dengan asbab tamalluk mubah setelah komitmen tadi. Nah, itulah jual beli, termasuk hibah dan sah. Nah, setelah konsekuensi komitmen bersama tadi, kan ada asbab tamalluk lain, ada penyebab kepemilikan lain. Bisa jadi dengan jual beli dan berbagai macam, dan diakui sah di dalam masyarakat, apalagi dikukuhkan oleh undang-undang, berarti terjadi intiqal, kepemilikan tadi berpindah dari milkiyah dalam bentuk harta pusaka tinggi kepada milkiyah khas mustaqillah. Nah, ketika menjadi hak milik pribadi yang mandiri, maka dengan itu, maka dia, kalau orang pemiliknya meninggal, jadilah dia tarikah, jadi dia peninggalan. Nah, dibalikkan balik menjadi ratu pusaka tinggi, tak bisa lain. Ikon atau balik di Minangkabau ratu pusaka orang, tak jadi ratu pusaka tinggi otomatis. Malu ada kunci otomatisnya. So, ketikanya mendapatkan, itu didapatkan dengan asbab. Seperti ihrazul mubah. Contoh ihrazul mubah, bayar mau ke sungai, bawa pancing cik. Kemudian mau pancing, dapat bawa ikan. Kan tak bisa tu. Ketika dah sampai mau ke rumah, misalnya ya, orang nak mancing tadi terlantar dia tu. Nah, tak bisa tu kebenakannya mengecek, kau ikan mamak pun nak ada. So, kenapa? Karena ketika mamaknya mendapatkan ikan tadi, dia melakukan apa? Kepemilikan yang sah, yang masuk ke dalam pribadi dia. Dan karena itu yang berhak untuk harta itu siapa? Ahli warisnya di dalam syariat. Nah, kekacauan ini terjadi sebenarnya di ranah Minang. Disebabkan apa? Karena ada sebagian masyarakat dari Minangkabau itu tidak tulus menerima ada yang difatwakan oleh ulama tadi. Itu persoalan. Sehingga terjadilah kembali anak kadang diharamkan menaik, itulah dahulu yang disentil sebenarnya. Jadi setelah didudukkan atau pusaka tinggi pusaka rendah, fatwa dari Syekh Ahmad Khatib, sentilan Syekh Ahmad Khatib masih berlaku kan untuk orang Minang kini? Masih. Karena tidak sadar fatwa walaupun didudukkan. Nah kini dari dua konsep nalah ado tadi, harta pusaka tinggi dengan berada di bab tamalluk, di bab milkiyah, bukan di bab faraid. Kemudian harta pusaka rendah masuk ke bab faraid. Nah, kini keinginan awak terhadap kondisi yang seperti itu. Nah, kondisi yang seperti itu tidak cukup hanya dengan kajian fikih kepemilikan dan pembagian warisan. Karena mendudukkan fungsi dan kedudukannya ikut terkait dengan maqasid dan lain-lain. Salah satunya adalah untuk akan dipertahankan atau akan dihabisi. Nah, tentu harus diputus dan bertara harta pusaka tinggi kok akan dipertahankan atau akan dihabisi selain. Itu pertanyaan mendasar. Dipertahankan ada alasannya, dihabisi mungkin ada alasannya. Ada sebagian orang nama pendapat, tapi entah itu analisa atau tidak. Kau tahu saya kau tampan cakap tu ya, habis saya bagi saya surang. Nah, kan ada orang yang berprinsip seperti itu. Itu bukan hal yang untuk dibenci pula. Karena mungkin punya pertimbangan dia daripada cakapnya, mungkin pengalaman di kaumnya. Dalam bagi saya, tu kau kecet, barajuk lah kau mau. Aduh, liberty lah dia. Berbagi berada pe. Semeter suruh. Kau saya cukup itu. Jadi banyak orang yang mengecek macam-macam. Nah, ada sebagian
Orang yang mengatakan itu harus dipertahankan. Kenapa? Di sekolah ciri kalau awak bicara Minangkabau, kalau Minangkabau itu syekh, apa arkan Minangkabau? Apa syurutu? Kalau rukun dan syarat Minangkabau itu salah satunya ada atau pusaka tinggi, ada tanah wilayah. Nah berarti kalau hilang rukun, hilang sesuatu, tidak kagak sesuatu. Berarti kalau tidak ada tanah wilayah, habis Minang. Nanti gak salah dapat lebih. Nah, ada orang yang berpikir seperti itu. Nah, tetapi apakah pikiran-pikiran yang seperti itu yang lebih banyak kepada emosional? Nah, kan itu kan analisa emosional namanya. Nah, ke dalam fikih harus didudukkan dalam teori masalih dan begitu juga air. Jadi dari sisi kemaslahatan dan kehormatan. Nah, termasuklah di situ analisis dakwah dan berbagai macam ke depan terhadap izzah dari umat. Nah, majelis ulama Assalamualaikum memilih apa? Mempertahankan sebatas dia membawa kemaslahatan. Nah, apa masalahnya? Nah, itu yang harus dielaborasi balik. Apa kemaslahatan mempertahankan adonyo harta tersebut di tanah wilayah di Minangkabau? Yang pertama adalah dari aspek ekonomi. Ada kemaslahatan. Kalau seluruhnya tunduk kepada kepemilikan pribadi, jelas berisiko. Dengan kondisi perekonomian umat yang lemah, awak kan tidak bisa dikecekkan kue. Nah, perekonomian umat yang lemah, maka harta itu akan berpindah tangan begitu mudah. Orang kalau nak iyo barasi di Bali, apalagi tempat strategis. Nah, dalam posisi kelemahan seperti ini akan menjadi pintu masuk untuk banyaknya mudarat kerana Minang, baik dari aspek agama, aspek dakwah, aspek ekonomi, dan juga aspek sosial lainnya. Nah, mudarat itu murtaqabah, bukan hanya sekedar takhminan, agak-agak, tapi itu sudah perlu diwaspadai, sebab syarat suatu kemudaratan harus diantisipasi. Ad-darar yuzal, la darar wala dirar diterapkan di situ. Ayulfa qadrul imkan atau apapun kaedah yang dipergunakan untuk menganalisa itu, salah satu dari syarat mudarat itu dipertimbangkan dalam hukum adalah apa? Ketika mudarat itu murtaqab, artinya murtaqab sudah bisa diprediksi kuat dia akan menimpa. Nah, kalau mencari contoh kerana sudah mencari tuah kerana menang, tidak seketik tanah-tanah yang kemudian lepas menjadi hak milik pribadi itu begitu mudah dikuasai. Dan tanah itu tidak sedikit pula malah dipakai bukan untuk kemaslahatan umat. Nah, mengantisipasi hal seperti itu, walaupun ada masalahnya, masalahnya ada PPT, orang yang punya bisa hidupnya tambah, selalu beli oto, sampai rumah rancak, kan bisa begitu. Itu kan masalah aja, tidak bisa dikecilkan masalah. Tapi mudaratnya yang berat. Nah, kalau itu berimbang antara mudarat dengan maslahat, yang pakai dalam analisis selama itu adalah menolak kemudaratan muqaddam, didahulukan di jalur masalih. Nah, ini perkara muamalah. Kaedah itu sangat kuat untuk ditatbik dalam perkara itu. Nah, bila demikian adanya, itulah yang akhirnya membuat MUI di dalam berkali mutatarah kita berpihak kepada usaha mempertahankan keberadaan tanah wilayah. Itu klausul dasar. Tapi jadi kecekan mempertahankan itu, indah terbayang dek kawan-kawan di MUI Sumatera Barat, itu kehilang dia cik-cik gitu. Nah, ada gitu. Ada yang tanya itu, ya dipertahankan benar, laik dipertahankan. Laik kata pertahankan, nah itu pertanyaannya. Tunggu kecek, susah juga menjawab itu. Tapi apa jawab saya jawab pantun yo. Acaranya ditarah indah tertarah, dipampe malah menjadi ditagah dan tertagah, kebaju oleh. Artinya dibuatlah suatu pengamanan supaya jangan begitu mudah. Nah, tetapi jangan dikecekkan bahwa tidak ada risiko mempertahankan.
Nah, resiko mempertahankannya, kegelisahan pemerintah benar adanya, tidak bisa ditolak. Kenapa? Pengembangan sektor perekonomian itu kadang terhambat oleh hal yang seperti ini. Kenapa? Karena salamoiko komitmen pengelolaan tanah pusakoiko tidak berjalan oleh nenek mama. Awak berat menjalan nenek mama tetapi membuka jalan-jalan. Itu balik yang model itu. Tidak usah mau tunjukkan ke orang lain, di kaummu saja. Bukan orang Melayu. Tanah pusako tinggi banyak. Dari Siko sampai Lurah Iko dia salah, sampai ke ujung tu salah. Tahu aku tu. Dari muki itu ke muki itu aku tu. Mau tanya kan nenek mana gaya kalau orang. Nenek dia sampai ke sini. Ada dapat cerita lo dari dia mana ikut. Apa caranya tu? Nah, pertanyaannya kalau awak bawakan ke syarat, lain boleh tak menganggurkan. Nah, jadi al-muharrar yang dirumuskan, yang telah diverifikasi oleh ulama dari dalil-dalil syarat, ketika awak memiliki suatu kekayaan yang bersifat maliyah, lah jaleh tak boleh membuatnya tak berdaya guna. Jelas? Kenapa? Makanya ada hadis yang dinukilkan oleh Abu Ubaid di dalam kitab Al-Amwal itu, man malaka ardan, siapa yang menguasai lahan, falyazra awil yuzri'aha. Siapa yang menguasai lahan, maka tanamilah. Kalau tidak, jadikan cari saudaranya yang bisa bekerja sama menanamnya. Muzara'ah yang dari situ. Kita ambil konsep ketika awal pertama orang Muhajirin datang ke Madinah. Sebagian orang Ansar datang ke Nabi meminta agar mengizinkan mereka membagi tanah yang mereka kuasai. Itu ukhuwah. Itu nan ukhuwah Islamiyah. Namun berbagi bagi. Bahkan ada berbagi harta. Ada malah bininya. Ya kan Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf bukan berbagi surang berdua dah. Nah, tapi istrinya dua. Dek kawan saudaranya dan sama, alasan hanya ukhuwah Islamiyah saja, tidak begini tempatnya. Ya sudah, pilih dan kau yang ketujuh amba pisahkan. Nah, bercerai anikai. Cuma kan ditawarkan Abdurrahman bin Auf. Tidak tahu kok buya-buya ditawarkan. Kalau Abdurrahman bin Auf kan tahu awak. Kecehnya barakallahu bi ahli wala hajata li fi mali. Allah memberkahi engkau pada keluarga engkau dan pada harta engkau, dan nak amun nak butuh dengan harta engkau. Keluarga engkau diberkahi Allah dan harta tidak butuh. Maka dibagi dua tu. Kini yang bocik senyum sebagai saudara, lagi yang tunjuk hal min suq. Lihat do pasal sekolah. Betul, mau modal orang dalih. Itu Abdurrahman bin Auf yang ditawarkan. Nah, jadi dengan demikian, ketika mereka minta bagi itu, dia kalah karena itu krisis ekonomi. Krisis ekonomi di awal itu kan susah betul. Kalau pemimpin kini mungkinlah kacau balau cara berpikir, tapi Nabi tidak. Kenapa? Ikut dan pindah. Muhajirin itu mayoritas fuqara, fakir. Nak para tu jangan. Nang kayu, nak kan ada kontainer ketika itu mengambil. Itu makanya ada alasan kenapa Nabi ingin mengambil kembali dari kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan sehingga akhir berujung dengan perang Badar. Karena Arato yang dibawa berdagang itu sebagiannya adalah Arato kaum muslimin yang tertinggal di Makkah, yang dikuasai mereka secara paksa. Akhirnya ketahuan kan oleh mata-mata Quraisy sehingga dialihkan perjalanan. Jadi yang datang itu miskin, fuqara, dan yang kedua tidak punya skill untuk hidup di Madinah yang memadai. Kenapa? Itu situasi kehidupan Makkah dengan Madinah berbeda. Madinah daerah pertanian, Makkah ni makan dan batu sesadunya. Nah, kalau mereka ingin berladang dulu mereka pergi ke Taif, arah Taif. Itu makanya di Taif itu ada lahan-lahan kebun-kebun petinggi-petinggi Makkah Quraisy. Abang kok Nabi tersasak ke kubur Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah ketika bersuaju Adas. Utbah dan Syaibah itu tokoh Quraisy. Baru kok berladang di Taif. Karena kalau mereka ingin berkebun, kemana mereka pergi?
ke daerah yang wilayahnya agak subur, ke Taif situ. Nah, jadi tidak ada skill dah. Nah, ketika minta dibagi lahan kau, agi separuh saudara kami muhajirin kau ya Rasulullah. Kece Nabi tidak. Nah, kenapa? Kalau awak cari alasan Rasulullah SAW, kalau diagih ke mereka, mereka pengan salah satu yang radang tu. Mereka pandai nanam itu dah. Assalamualaikum, mereka malah jadi budak. Mayoritas mereka. Nah, akhirnya kata Nabi, syarikum. Nah, serikatkan mereka dalam mengelola lahan engkau. Nah, muncullah di situ teori musaqah, muzara'ah. Nah, di situ teorinya. Nah, kalau kita lihat dari situ, maka berarti menganggurkan lahan. Kalau diagihkan ke orang muhajirin dan tak pandai menganggur, jadi Nabi tidak menginginkan seperti itu. Lahan harus potensial. Jadi karena itu benar kaedah yang dirumuskan oleh pakar ekonomi Islam dan banyak dimunculkan orang, yaitu apa? Yaitu membiarkan tanah menganggur atau menyimpan-nyimpan saja, al-iqtinaz li ghairi al-ihtiyat, menyimpan-nyimpan saja tanpa untuk antisipasi kondisi darurat adalah la yajuzu syar'an, tidak dibolehkan di dalam syariat. Nah, kini yang terjadi, tanah pusaka tinggi itu memang serupa itu. Nah, berarti ketika kita memutuskan mempertahankan Arato pusaka tinggi, ada dampaknya. Dampaknya Arato tidak potensial. Jadi, nah karena itu ada langkah berikutnya sebenarnya MUI, yaitu memberikan tausiah, rekomendasi kepada pemilik lahan Arato pusaka tinggi supaya membuat skema. Nah, skema pula ada di dalam, ada sebagian, ada mempeduan, ada ma'ari, berbagai macam, agar skema-skema itu dibuat, kemudian berikutnya dipraktekkan, dijalankan, sehingga tidak membiarkan lahan yang tadi diklaim sebagai tanah ulayan itu sebagai harta pusaka tinggi tapi tidak produktif. Karena menganggurkan tanah seperti itu berdosa. Berani tidak awak mengeluarkan itu, berdosa. Walaupun mungkin sebagian dari mama agak karu ikan yang mencari awak. Malah berdosa lo ada yang ikut. Tapi itulah harus lain. Kenapa? Masalah ikut indah masalah ketik. Pertumbuhan Sumatera Barat yang rendah itu. Kalau kamu mencari kan rendah ini ya. Dari Sumatera ke bawah. Dari Indonesia nomor 2, tapi dari bawah itu. Nah, kondisi seperti itu, awak tak bisa berpangku tangan lama. Harus bertanggung jawab juga kok. Dan tak bisa main tunjuk bukan dia pemerintah. Awak tak tipe model itu loh. Pemerintah kok nan salah nan lain patut di kerajaan, tak di kerajaan awak tegur. Tapi kalau memang ada faktor pula dari masyarakat yang perlu awak support, awak dorong, harus pula itu tugasnya MUI. Nah, jadi kalau ikut tetapkan di dalam mudzakarah itu adalah sebagai harta pusaka tinggi dipertahankan, harus diantisipasi dengan fatwa hasil mudzakarah harta itu tidak menjadi harta menganggur, tapi memberikan manfaat kepada umat, kepada kaum yang memiliki kewenangan menguasai. Itulah kira-kira kamu sengaja nak putihkan apa dan berbagai macam, karena itulah gunanya mudzakarah. Nah, kalau seminar tentu ada kesimpulannya oleh pembicara. Kalau mudzakarah tidak, kamu hanya sekedar membuka-bukakan, ikut kira-kira abuaknya, ikut takyifnya, kemudian dalil-dalilnya bisa kita cari. Mungkin Ibu Yazul Hamdi pernah sampai menulis. Kemudian bagaimana kita berifta, melahirkan fatwa tentang ini, tentu harus ditimbang lebih dalam dari sisi ma'alat, apa dampak dari fatwa ini. Kemudian terakhir, ambil juga papasan apapun nanti kita putuskan, resiko apa harus awak tanggung bersama. Artinya apa? Mungkin tak satu orang akan paham dengan keputusan itu, tapi harus memberikan keputusan. Kalau ulama diam dalam hal seperti itu, awak sama saja kadang membiarkan kesalahan berlanjut. Nah, itu kan tak boleh terjadi. Kenapa? Ada amanah di pundak awak. Demikian, waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana.
'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Baik, terima kasih ini kepada moderator dan beliau yang ada di depan. Sebenarnya sudah cukup panjang lebar dan mendalam disampaikan oleh Buya Busindar tadi ya. Dan ini juga kemarin waktu seminar wakaf di Padang ya, Buya bersama Pak Ahmad Wira juga diantaranya membahas masalah ini. Jadi seperti sudah dijelaskan oleh Buya Busindar tadi, sebenarnya ini perlu juga dikaitkan dengan bab al-adah atau al-urf. Kemudian ada ihya'ul mawad. Seperti kita ketahui, ketika Nabi Muhammad SAW datang, orang Arab itu sudah punya adat. Bagaimana sikap Nabi terhadap adat orang Arab ini? Ada adatnya yang dibatalkan semua, seperti wadul banat ya, menguburkan perempuan hidup-hidup. Itu dibatalkan semua karena bertentangan. Yang kedua, ada yang dimodifikasi, seperti tabanni ya, mengangkat anak angkat, karena anak angkat juga ikut mewarisi ya, maka itu diluruskan, dimodifikasi, direvisi gitu ya. Dan yang ketiga, ada adat orang Arab yang di ACC, yang disetujui, seperti menghormati tamu. Jadi orang Arab itu sangat menghormati tamu, maka di ACC oleh Nabi menjadi hadis, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu falyaqul khairan aw liyasmut, dan lain sebagainya itu. Jadi mungkin ini kalau kaitannya dengan tanah ulayah tadi, ini masuk adat yang direvisi gitu ya, yang dimodifikasi gitu ya. Ya, karena tidak mungkin dibacakan semua, seperti tabanni, seperti apa? Wadul banat ya, menguburkan perempuan hidup. Tidak pula bisa yang di ACC semua. Jadi yang perlu diluruskan, tadi sudah dibahas oleh Buya Busindar, ada tasawwur tadi ya. Jadi memang al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Jadi sudah dijelaskan itu bagaimana itu tanah ulayat, asal usulnya ya, kata-katanya juga. Dan ini juga ada kaitannya dengan ihya'ul mawad. Jadi setelah ditasawurkan tadi, sudah didefinisikan tadi, tanah ulayat adalah harta yang dimiliki oleh kaum secara bersama ya, yang berasal dari menaruko atau hadiah dari raja ya, yang dimiliki secara bersama dan dimanfaatkan untuk bersama. Jadi saya rasa ini muzakarah ini asal menghasilkan itu. Pertama definisinya gitu ya, definisi hakikat mahiyal tanah ulayat gitu ya. Takrifnya jami' wal mani' gitu ya. Setelah itu lalu al-adillahnya. Ini mau ditakhidkan kemana? Tadi ada yang bilang ditakhidkan ke faraid, tidak cocok karena bukan milik sempurna dari seseorang. Kalau Pak Wira dia mentakhidkannya ke wakaf apa? Zuri. Ya, dia melihat satu sisi bahwa tanah ulayat ini la yubahu wa la yurasu wa la yuhabu. Kalau begitu dekatnya dengan wakaf. Tapi apakah tanah ulayat ini sama dengan wakaf zuri tadi? Apa bisa dikiaskan seperti itu? Karena pemiliknya atau wakifnya itu siapa? Ya. Jadi apakah tanah ulayat ini kalau dikiaskan kepada wakaf zuri itu kias ma'al farid atau tidak? Ya. Jadi saya minta pendapat juga dari Buya Busindar dan Buya Zulhamdi. Kemarin kami bertemu dengan 3 Zul. Zulhamdi, Zulkarim, Zulfi. Jadi banyak buya-buya bernama Zul. Ya, jadi begitu. Jadi takhidnya ini
Misalnya ditakyid kepada faraid tidak cocok, kenapa? Tadi kan sudah ditakyidkan kepada wakaf zuriyah tidak bisa, misalnya kan kias mal farid batil. Kalau tidak bisa kias, apa pergi ke istisam saja. Istisam yang maslahat orientasinya, maslahat bagi semua. Ya, termasuk tadi bahwa bumi, air dan tanah dikuasai oleh negara. Ya, itu Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa? Dan digunakan sepenuhnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, misalnya gitu ya. Sekarang tanah wilayah mau dikuasai oleh negara juga begitu, Bre. Ya, kelihatannya ya. Makanya MUI perlu ya, Nusantara menghasilkan tadi definisinya, lalu tadi disamakan kemana tadi dengan berbagai alternatif tadi ya. Apakah ke wakaf zuri, ke faraid tidak bisa, tapi lebih tepat kepada yang tadi ya, teori milkiyah. Ya, seperti kita ketahui bahwa sebenarnya tanah ini awalnya tidak ada yang punya. Ya, tanah ini milik Allah. Ya, innal ardu ardullah, tanah ini milik Allah. Lalu orang mulai datang ke dunia ini, lalu dia menguasai. Man ahya ardal maitatan fahiyalahu, kan gitu ya. Akhirnya jadi milik dia. Maka di dalam undang-undang agraria, milik itu ada milik pribadi, ada milik umum. Sama dengan konsep dalam kita tadi, milkul khosoh dan milkul amah. Ya, saya dari Padang karena macet tadi malam terpaksa ke malam di sini. Karena begitu cintanya dengan Mustafa. Jadi begitu, kemudian rekomendasi tadi. Jadi ada milik pribadi, ada milik amah. Tadi tanah wilayah ini tidak bisa dikatakan milik amah, tapi milik khosoh. Khosoh ini juga ada khosoh, fardiyah, mustaqillah, individual, ada milik komunal. Ya, jadi ini adalah milik komunal. Jadi kalau kajian fikih tentu perlu dipreteli ya. Setelah definisinya ini cocoknya kemana ya, ke apa, ke wakaf atau ke faraid, kenapa tidak cocoknya kepada teori milkiyah tadi ya. Itu kemudian juga mungkin bisa namanya muzakarah ya, bisa dikaitkan juga dengan adat tadi ya, bagaimana Nabi menghadapi adat orang Arab. Nah, kemudian setelah dibuat bahwa MUI menginginkan mempertahankan tanah wilayah ini dengan syarat tadi agar tanah wilayah dimanfaatkan, tidak mubazir. Jadi itu perlu dituliskan dalam hasil muzakarah tadi. Saya kira demikian. Mohon maaf. Cuma ada satu lagi pertanyaan, Pak. Silakan Pak. Ya. Apakah harta pusaka tinggi bisa berubah menjadi harta pusaka rendah? Demikian pula sebaliknya, kapan harta pusaka rendah bisa berubah statusnya menjadi harta pusaka tinggi? Karena ini kemarin didiskusikan juga di Paskas Danang di Wing Manggul Padang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Melanjutkan kami supaya proposal yang dibuat kepada Bu ya dan persidangan. Baik. Jadi apakah mungkin kita menyorot perilaku orang-orang yang belum masuk Islam, kemudian kita pakaikan konsep yang ada di dalam syariat Islam? Itu kan aneh itu ya. Wakecen itu wakaf, ya datang tuh di wakaf itu. Sedangkan kita tahu wakaf itu ada arkan, ada syurutnya. Tetapi kalau setelah dia Islam, kemudian mereka berkomitmen mendirikan wakaf, itu makruh, bisa tidak diterima. Tapi kalau dahulu tak agama napo, apalagi orang Minangkabau sampai kini kan verifikasinya ada tahu agama yang sebenar. Ya, ada yang mengecekkan animisme, tapi sebagian orang tak nerima. Nah, ada yang mengecek agamanya Hindu dulu. Itu lagi ke orang mana nih yo? Awak kan tak mesti sama jurajo, kan orang Minang begitu. Nah, rajo nak bawa. Nah,
Jadi tidak tahu seperti ini. Kalau kita paksakan untuk hal yang lalu, ini ihya ulama berlandaskan kepada man ahya ardan fahiyalah. Begitu. Siapa yang hidupkan tanah yang mati, fahiyalah. Itu milik dia. Siapa mengolah lahan apa dan diolah. Nah, di situ pasti akan kerepotan untuk membentukkan apa? Konsepnya. Kenapa? Yang pertama yang mengolah ketika itu tidak muslim. Nah, kemudian kepemilikannya yang mengolah itu siapa waktu itu? Tidak ada. Nah, artinya kalau kita melihat jelas itu harta orang non-Islam dahulu, sekarang dalam penguasaan mereka. Nah, yang perlu dipertegas apa? Apa bentuk penguasaan di dalam adat? Nah, itu yang mungkin harus ditegaskan. Penguasaan di dalam adat itu bukan hanya sekedar pematang, tapi ladang pemintala. Apa makna bintala? Nah, kemudian bagaimana mereka membagi rimbo? Nah, hal-hal seperti itulah yang harus didudukkan. Sebab rimbo itu babate itu dengan tanaman tua. Nah, jadi hal itu masuk. Nah, kalau kita terima dalam batasan itu, kalau kita lihat juga, kalau terkait dengan adat, nah, mungkin salah satu tadi ya, dalam kalau kita melakukan taklif, adakah hubungan ada? Tapi coba dia menulis, tarik balik definisi adat. Nah, dalam definisi adat apa? Ma ta'awwadahu nas wasaru alaih. Begitu. Apa yang ditawud, yang dibiasakan oleh manusia, wasaru alaih, dan mereka berjalan di atas itu, ya kan? Min qaulin aw fi'lin, baik perkataan maupun perbuatan. Nah, itu namanya kecil tadi. Kalau ikut maknanya sumpah, masuk betul dalam adat. Ikut masalahnya tanah. Orang Minang memahami adat itu tidak sama dengan konsep adat di dalam usul. Contoh, orang Minangkabau menyambut adat tapi tidak ada dalam kepala konsep pemikiran. Amak ini dibagi adik sama adik, adik antara adik isi adik, nanti adikkan. Nah, kalau mencari itu mabadi fitriyah, baru mencetak itu adat. Nam bisa dikecekkan ada itu picuan saja, itu biasa dibaca. Tapi dari konsep pemikirannya itu membalik. Nah, masuk dalam konsep adat itu sendiri. Makanya ketika kita bicara adat antara ulama dengan orang adat, kedua dan ada itu ada kasusnya. Nah, ada contoh. Jadi dengan itu karena itu menyangkut dengan tanah, dia bisa terhubung dengan adat ya. Dia terhubung dengan ihya ulama ya, tetapi karena subjek yang berbuat itu tidak memenuhi persyaratan, tidak kuat hubungannya. Apalagi wakaf. Nah, walaupun anggota masuk nama pendapat, usahakanlah mempertahankan tanah wilayah yang potensial itu dengan catatan-catatan. Tapi anggota masuk dan tindak lain bersama pendapat membuka menambah tanah wilayah baru. Allah tu, jadi nanado lagi. So kalau dibuat lo kemudian bertambah, celai bertambah, lo tambah lagi. Nah jadi wakaf saja. Yang tanah wilayah saja sebagai harta yang ditemukan oleh Islam di dalam penguasaan seseorang, kaumkah atau perorangan. Tapi kalau kait ada wakaf, nah bisa kan pertanyaan tadi betul. Tapi apakah kita akan berpihak di situ? Yang tujuannya nanti adalah kalau dia wakaf, jatuh ke wakaf dzurri atau wakaf ahli, di mana seseorang yang yaitu menahan suatu harta dengan pesan intifaknya maksus dikhususkan li ahli wa dzurriyyati, untuk keluarganya. Bisa saja keluarganya kau, bisa saja keluarganya keluarga kecil. Nah, tetapi ada persoalan yang mendasar, mencampurkan di dalam adat kepemilikan atau pesako tinggi tadi itu akan diatur sesuai ketentuan adat. Nah, bisa nanti dia jadi gagah buntua.
Artinya seorang mama mengambil kebijakan, menyerahkan kepala tertentu, tetapi tidak dalam bentuk kepemilikan secara khusus, tapi penguasaan yang dikatakan dalam bentuk tadi. Dia tidak jadi pemilik. Nah, kalau dicampurkan dengan formulasi antara wakaf kemudian dijadian atau pusako tinggi, bercampuran nanti konsep wakaf dengan pemanfaatan atau pusako tinggi. Nah, itu harus dibuat dawabit yang ada. Hati-hati kok. Kalau tidak, bisa jadi hal-hal yang bersifat tidak sesuai dengan tujuan wakaf itu bisa masuk nanti di dalam itu. Tapi kalau bolehkah kemudian harta pusako tinggi itu diberikan menjadi harta pusako rendah? Bisa saja. Kenapa? Kunci dari seluruh aturan di Minangkabau adalah musyawarah. Kalau sepakai sadonya membagi model tadi, makanya tak membantah. Bagilah semuanya. Kok iya boleh sepakai sekaum itu? Berajumlah kau 500 orang. Barato pusako kau dibagi ya selawai meter tulis meter orang. Kecil pukul dari itu. Nah, jadi dalam hal itu menjadikan harta pusaka tinggi menjadi harta pusaka rendah tidak ada halangan di dalam adat dengan catatan kesepakatan seluruh kaum yang menjadi pemilik bersama dari rakyat. Tetapi tentu ada turunan. Menjadikan harta yang statusnya harta kepemilikan yang didapat dengan ihrazul mubah seperti tadi, maka dengan mubadalah, dengan jual beli dan lain-lain, bisakah? Bisa dengan wakaf, tetapi menundukkannya di dalam pengelolaan adat dengan berbagai aturannya belum itu. Kenapa? Di Adaiko sampai kini awak belum bisa menundukkan mana aham, mana muhim, mana mubazir. Nah, aturan dari wakaf itu yang berani. Contoh pernikahan saya lebih kaya wajib hutang daripada mahar. Padahal syarat cuma wajibkan ciennya. Nah, kalau dibuat lebih kaya yang dan sesudui kok daripada mahar. Padahal kan sesudui itu kan dibagi. Jadi ada kira-kira lagi kalau di terapi tetapi itu yang terjadi. Nah, pemanfaatan seperti itu, kalau wakaf kejadian itu, lain namun kaum tadi mengikuti pemanfaatannya sesuai dengan intibak pemanfaatan wakaf menurut syariat. Nah, tentu panjang kerajaan lagi. Ini mama tentu saya tahu dari mulai dulu. Waktu itu salur kami harus bagian dari situ. Nah, kami balik tombak. Kami kalau berjalan kadang dan dihadirinya belum tentu intibak. Jadi kalau hati-hati di dalam meletakkan fatwa, memasukkan, ambo khawatir eksesnya, mahalatnya. Kalau secara konsep apanya, biar mukhlis bisa masuk bisa. Tapi kalau berpikir sampai di situ, tapi kalau berpikir turunannya, mahalatnya, bagaimana penggunaannya nanti? Kan ditundukkan ke konsep wakaf total atau ditundukkan kepada pemanfaatan adat. Kalau ditundukkan ke pemanfaatan wakaf, lain apa anaknya mamakul? Aku panjang, lebih baik kalau aku sarankan tidak usah ke situ dulu. So ada duduk di nik mama. Nik mamaku kadang tersinggung lebih daripada karena itu. Aku yang berisiko kau. Nah, jadi karena itu hati-hatilah di dalam merumuskan itu sebab ma'alatnya. Secara format dasarnya bisa masuk. Makanya salah satu kalau bersepakatlah kaum ini tapi berubah secara juzri supaya aman sebenarnya tanah pusako tinggi nalah ado dijadikan wakaf berdasarkan kesepakatan kaum untuk wakaf dzurri yang dimanfaatkan sesuai dengan tuntutan wakaf dalam syariat. Kalau ambo berharap itu adalah solusi awal nomor 1 walaupun tidak banyak yang memiliki. Itu nomor awal untuk beliau. Nah, ado menambah untuk nan adun dijadian itu ambo mencari rencana ditimbang-timbang benar dulu. Kenapa? Ma'alatnya berisiko. Menjadikan itu ada wakaf nalah lamo, ambo termasuk nandak mencari celah. Kenapa? Sia dulu wakilnya. Wakafnya seperti sehatnya seluruhnya andai-andai itu. Nah, hukum yang diletakkan atas pengandaian di masa lalu itu tidak sesuai dengan wakil dan nazilah. Kecuali kalau nak ketemu, kalau nak lalu kalau nampak ada wakil,
realitanya seperti itu. Bang ngecekkan, indah iko baru indah karola. Dan dia panjang itu ya. Baca aja, jawab baru itu. Jadi karo panjang itu nggak bisa. Nah karena itu bedakan fatwa atas sesuatu yang wakil yang terjadi dengan fatwa atas sesuatu yang akan datang ikhtiari. Nah kalau tentang tanah wilayah Manado itu wakil nazilah, suatu telah terjadi dan awak nampak. Kalau dijadikan ke wakaf, berarti dulu mimik moyang awak mencancang berarti dulu mungkin pakai silat wakaf, tidak mungkin. Mereka tak paham itu dulu. Allah mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.